Di tanah yang sama, Benar. bumi Nusantara. Kita besar di sini, di langit yang sama, satu dalam cinta. Jikalau aku melihat anak-anak kecil di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku tak lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Balik nyambung di channel ini sama gua Abram, dia Alam, dan wow banyak sekali nih. Ada Mas Maulana, ada Mas Dansky lagi. Ya, seperti janji kita kemarin, bahasan kita kali ini agak sedikit. Hah? Hahe. Bahasa kayak tukang apaan? tape lu. Gayanya so nanya kan? Sedikit. Iya, Kan bahasanya agak sedikit. agak sedikit. Agak sedikit, berarti nggak serem. Lebih berat dibanding kemarin. berarti ringan. Oh, ada lanjutannya. Jadi kita mau ngebahas Kita mau ngebahas tentang mereka berdua. mereka. Enggak, karena gini, begitu lihat ada Dani di sini, ada Maulana, terus gue lagi mikir ketemunya di mana ya nih. Kabul banget. Ting 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 ting. Karena mereka dua-duanya ahli, mereka nih ada sinergi di satu Jadi tempat. kayak ada sinergi di satu asam, titik. ada garam, ketemunya di Di Belanga. Belanga. Nah, Gitu. Jadi ada Mas Maulana, ada Mas Mas Dansky, ketemunya di di ada 17. bisa. Terus Bisa begitu ya? Kita ajak ke sini. Ya. Kan gitu. Enggak, sebenarnya ini, kalian kan sedang kemarin tuh sebelum kesini juga sedang garap sesuatu ya, berdua ya? Ya, Apa sawah kah atau apa? Nah, Biasa kan kalau digarap kan sawah. betul. Ladang, Ada tanah garapan, gitu kan digarap. Betul. Nah, ini garap apa? Kolam. Kolam. Mau bikin tambak apa? Kolam. Kolam, wadah. Itu dia. Kolam tuh adalah wadah. Kamu harus tahu bahasa-bahasanya di sini. Udah kan? Mulai kan? Karena ada Maulana, itu bahasa-bahasanya kita harus pakai vocabulary yang lebih vintage dan luas. Nggak cukup kalau orang dibilang wadah. Nggak bisa. Karena ada airnya. Nah, Oh, media. Ya iyalah. Ya. Jadi malas mikir. Kan? Ya. Jadi kolaborasi antara, kan mereka udah pernah ya? Ya kan? Iya. Iya. Ya waktu single kan Iya. Tapi waktu itu Maulana sendiri, ini cuma ikut main gitar, ya kan gitaris. produser. Sekalian. Produser, artis juga. Artis Artis. juga, ya kan? Dia 3 loh, kamu 1 loh. 3 tuh. 3, produser, artis, Musisi. musisi. Iya. Kamu 1 loh, Bang. Ya, satu aja lah. Satu kan bagian dari semua. Tapi untuk menjadi satu itu susah. Kenapa? Nah, Mas Dani yang Mulai lempar batu. Dia yang ngide, biar orang yang jelasin. Lama-lama kok sama kayak Mas Alam ya? Iya. Dia yang punya ide terus dilempar aja udah. Mas Alam kan juga mau menjadi satu. Iya. Oh, iya. Pasti melewati proses yang banyak. Panjang. Banyak. Belum. Iya kan? Minggu depan kan mau survei. Iya. Untuk menjadi satu itu. Apa? Kan kita disatukan di tanah air yang satu. Wih. Nah, di Indonesia yang ini, kan, iya kan? Indonesia. Bridging. Di tanah yang sama, Benar. bumi Nusantara.
kita besar di sini, di langit yang sama, satu dalam cinta. Itu lagu siapa? Baru aja ini kita bikin. Ini nih baru. Udah suara satu dulu, udah bareng namanya. Baru. Nah, oke. Agak berat ya. Itu lagu. Jadi gini, proses kalian di studio tuh kayak gimana sih? Maksudnya kan, aku tahu kita udah pernah bahas tentang ngobrol sama Mas Maulana kalau dia tuh merekam alam dengan suara-suara aslinya sebelum dibawa ke rekaman. Berarti Dia baru rekam masuk. suara kamu aslinya? Iya, suara aslinya. Ya begini kamu nih kan? ya. Terus dibawa ke studio, baru di masuklah proses bermusiknya setelah itu. Jadi foley-nya dulu, gayanya gitu. Bukan foley ya, itu apa sih? Ambience-nya dulu lah ya. Ambience-nya dulu, di mana dia dapat ide di situ, dibawa ke studio, baru masuk musiknya. Itu Tapi proses. kalau ambience itu tinggal minum Ambofen. Oke. Beda. Oke. Ya Itu- kita kan beda. Ya, Oh iya. ya, Kita kan beda. ya. Situ ambience. Hah? Situ Enggak ambience. sih, alhamdulillah enggak. Enggak. Untuk ya enggak. Tapi situ diabetes. Kagak juga. Tapi gini, maksudnya kalian kan udah berproses lumayan sering ya. Berarti ya, agak intens nih udah tahun ini mungkin. Tahun intens ya. Ya. Nah, itu dari proses yang aku bilang nggak umum. Karena nggak kebanyakan seperti itu. Kalau umumnya kan orang masuk rekaman ya udah tek. Dah berbuat sesuatunya di sana tanpa harus bawa ambience luar. Ini apa yang berusaha ditangkap dari ambience luar ini dibawa masuk ke situ apa? Ada apakah itu? Ya apa? Mas Dani dulu. Duh. Mesti lempar-lemparan. Iya. Jangan sampai sembunyi tangan. Iya benar. Ya dari dulu apa hasil daripada pengalaman yang kita ambil dari merekam alam gitu ya, merekam suara alam, merekam apa istilahnya ada geofoni, ada apa suara laut, suara angin, terus macam-macam itu kan akhirnya di karya yang berikut ini akhirnya kita sedikit merenung sebelumnya. Jadi apa ya yang akan kita keluarkan untuk bisa seperti sifat-sifat alam itu gitu. Gimana itu ya? Maksudnya gini, banyak karya-karya yang kemarin mungkin yang sebelum kita melalui sebuah perenungan gitu ya. Lagu itu bentuknya mungkin kadang marah-marah terus apa ya. Ya intinya lebih ke energi lah. Nah, di karya yang akan datang ini kita berusaha untuk mengeluarkan energi yang positif gitu. Gitu kayak kita misal kena angin yang sejuk gitu kan, kena melihat pemandangan yang indah gitu. Itu Harapannya begitu. energi ketika mendapat inspirasi itu dari luar, itu yang akan coba dibawa ke dalam rekaman ini. Iya, tapi ini lebih bertema tentang tanah air. Oke. Oke. Karena proses kalian ini menarik, sangat menarik. Kalian sedang berkarya sesuatu yang sudah akan keluar lagi? Ini sedang proses. Sedang proses, oke. Jadi gini, karena kita tidak akan membahas proses itu, tapi kalian berdua ini adalah, aku anggap ya, ahli di bidangnya, di perjalanannya masing-masing. Ahli menjadi diri sendiri. Ups, oke lagi. Ini maksudnya gimana? Nih, arahnya ke sini. Arahnya mau kemana? Ini loh. Oke. Tadi siang ya? Sore. Kapan tuh kita sempat Kemarin. ngobrol? Iya, kita Kemarin sempat ngobrol. sore, apa sebelum Mas dari Oh, kemarin, yang episode kemarin itu datang. Itu terus yang ini yang katanya Abram, wah serem bahasnya serem. Nah, sebenarnya bukan serem, cuman nggak ada salahnya toh. Kita tinggal di Indonesia, di tanah ini, nggak apa-apa dong kita bahas tentang Indonesia. Iya nggak apa-apa. Iya dong. Yang intinya mau dibahas tuh
Indonesia Raya 3 stansa. Berat nggak? Karena dia bilang berat. Ya buatku berat. Iya, harusnya nggak berat. Harusnya nggak ya? Iya. Oke. Soalnya Nah, satu stansa aja itu regulasinya tuh cukup berat loh. nah, Nggak bisa sembarangan. Karena ada aturan, ada regulasinya di saat itu dinyanyikan. Ya kan? Apalagi 3 stansanya ini. Gitu kan. Kan itu lagu kebangsaan ya. Ya. Iya. Indonesia Raya itu. Yang kita selama ini, yang aku dari kecil nyanyiin itu, ternyata baru 1 stansa rupanya. Nah, kapan itu aku cari tahu tentang begitu lagi rame-rame, oh ternyata ada 3 stansa gitu. Aku cari tahu tuh. Isinya ini kalau dinyanyiin semua stansanya ini doanya luar biasa loh nih. Iya. Maksudnya nggak semua lini kena nih. Pancasila full. Nggak cuma nilai di 1 stansanya tok yang keluar. Ya. Karena itu kan ngomongin tentang tanah, kemuliaan segala macam. Ya. Nah, Nah. ini obrolan aku dengan Abram. Jadi Oke. berawal dari obrolan aku dengan Abram. Aku Oke. bilang, Bram, kenapa kita cuma diajak untuk nyanyiin 1 stansa? Kenapa 2 stansa yang lainnya tuh dalam bahasaku spontan terkesan disembunyikan? Itu disembunyikan apa gimana ya? Supaya orang-orang nggak Ya, berdoa kan bareng apa gimana? Kita nggak munafik ya. Dari SD, bahkan sebelum masuk SD kadang orang tua kita ngajarin lagu kebangsaan, ya kan. Indonesia Raya ini ya taunya cuma sebatas itu, Ya. ya kan. Nah ternyata ada lebihnya, Mm-mm. gitu loh. Ternyata ada 3 stansa, gitu kan. Ya. Nah, ini kenapa nggak diajarin secara nasional dari kita SD dulu? Nah, Ya. yang umum kan yang 1 stansa yang coba bisa dinyanyiin kan? Bisa nyanyi dong. Hah? Coba kata-katanya. Apal dong. Nggak boleh, nggak boleh. Apa? Nggak boleh, karena lu harus posisi sikap sempurna, Mas. Turun kaki. Ya, di saat sikap sempurna lu harus berdiri Iya. keluar dari frame. Adab itu adab. Adab ya. Iya, nggak bisa sembarangan kalau itu. Tapi gini, kita mungkin tidak menyanyikan secara langsung. Coba Ya. kita bahas kenapa kita pernah baca stansa 2 dan stansa 3-nya. Iya. Ya, maksudnya itu kan kalau aku merasakan itu doa luar biasa bangsa Indonesia untuk negeri ini kan di stansa 1 itu. Stansa 2 dan 3-nya itu lebih ke tanah pusaka, tanah kita yang sakti, tanah yang mulia, mulia. tanah yang suci. Lebih dalam lagi nih sebenarnya. Nah, kalau menurut kalian ada apakah? Balik itu semua. Ini ngobrol santai, Ya. tapi nggak apa-apa lah kita bahas ginian. Oke. Tapi ya siap-siap. Apa? Enggak. Kita adab kok. Kita sebagai warga negara Indonesia, ya nggak apa-apa dong. Ya, Nggak sebenarnya apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini bentuk rasa kan Ya. gitu terhadap bangsa. Dan Bangsa. mengekspresikan diri kan tiap Iya. orang berbeda-beda. Betul. Gitu loh. Yang penting kita nggak menjatuhkan negara kita, nggak menjatuhkan kedaulatannya Iya. kan, gitu loh. Monggo, Maulana. Kalau dari saya sih ya. Tapi sebenarnya gini mungkin apa? Bisa dilihat. Kalau dari dulu sebenarnya kalau dulu para pendahulu, para khususnya mungkin yang nggak ada khususnya sih, memang semestinya kita memang diajarkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu 3 stansa. Agar apa? Untuk generasi ini mengenal, merasakan betapa besarnya bangsa kita, betapa suburnya tanah kita, betapa kayanya Indonesia kita ini, terus betapa kita harus lebih banyak bersyukur lagi di tanah
tanah yang mulia ini gitu. Nah, kalau dari dulu semestinya memang diajarkan untuk 3 stansa. Dengan kita menyanyikan 3 stansa itu, maka mungkin lebih bergetar, lebih mengerti akan makna bagaimana mencintai tanah air, bagaimana kita sebagai putra bangsa untuk apa istilahnya meneruskan perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan, kan begitu. Sedikitnya begitu. Begitu. Itu berarti dulunya malah seperti itu. Ya harusnya 3 stansa. Harusnya 3 stansa. Iya. Mungkin ini Gang. Apa karena kita kalau 3 stansa berdirinya upacaranya kelamaan? Iya. Sebenarnya Panjang loh. Sebenarnya sih itu no worry. No worry ya. Kalau perkara berdirinya kelamaan itu no worry. Kalau enggak, ya UKS tuh gabut. Oh iya juga sih. Ya kan? PMR gabut, nggak ada kerjaan. Gitu loh. Sebenarnya itu no worry. Gitu loh. Tapi kenapa kok nggak harusnya kan? Kenapa kok nggak harus? Berarti ini kita di sini adalah ngomongin pendapat ya. Iya. Ya, pendapat kan orang bebas loh mengutarakan pendapat. Gitu loh. Ya kenapa aja? Kenapa aja? Maksudnya gitu, aku pun berusaha atau dari sisi penulis lagu si W.R. Supratman, ini orang nulis lirik seperti ini, lirik lagu seperti ini, dapat dari mana? Iya, ya, beliau memang berjuang, seorang pejuang memang melalui karyanya itu. Makanya dulu beliau kan sangat ditakuti syair-syairnya. Oh ya. Lagu-lagunya beliau kan sangat ditakuti para waktu itu penjajah. Ya. Karena membangkitkan, menggetarkan akan rasa. membangkitkan ya. api cinta tanah air itu. Ibarat kenapa Soekarno dipindah-pindahin dan nggak bisa tampil ke depan umum sesering itu kan karena di saat dia keluarin suara didengar sama semua orang Indonesia, menggetarkan sekali. Ya. Lebih tepatnya menggerakkan. Iya. Orang langsung terpacu, wah yuk gitu. Tergerak. Karena di 3 stansanya mencakup seluruh substansi yang ada di tanah air kita ini, semuanya. Iya, kekayaan kita, kekayaan alam kita, kekayaan semuanya. Yang kadang mungkin itu akan menjadi apa ya? Mau ngomongnya agak menjadi sebuah pertanyaan ya. Kenapa kok stansa 2 dan 3-nya ini kok nggak dinyanyi? Iya. Boleh itu di-browsing sama Mas. Sudah. Ini alasannya itu kenapa? Alasannya kenapa kok cuma 1 stansa? Pasti ada alasan di Pasti. itu. Kalau secara segala sesuatu itu kan tidak ada yang kebetulan ya. Maksudnya pasti ada dasarnya. Gitu. Ketika apalagi ini bukan sebuah ya, ini adalah negara gitu kan. Bangsa-bangsa yang dimana itu ini adalah lagu anthem gitu, national anthem. Terus mempunyai 3 stansa yang dimana di situ ketika seremonialnya yang dilantunkan 1 stansa gitu. Pasti mempunyai dasar dan mempunyai alasan-alasan tertentu kenapa cuman 1 nih di setiap seremonial kalau kenapanya itu kalau dari aku pribadi, aku tidak mau berasumsi, akan tetapi yang tak rasakan adalah yang aku rasakan nih dari 1 stansa itu sudah mencakup di stansa 2 dan 3. Udah mewakili. Udah cukup mewakili gitu. Padahal kan kalau kita berpikir secara logika. Kayak contoh gini. Ini dari apa yang bukan penemuan sih, lebih tepatnya sharing ya, bertukar pikiran kayak Pancasila kan gitu ya. Pancasila adalah
pedoman bahasanya kan gitu ya. Ada 5 sila. Ya kalau ada 6 bukan panca. Betul. Ah. Nah, inti dari Pancasila yang mana? Ya, semuanya inti. Sila pertama. Sila pertama. Ya memang makanya kita tulis satu, tapi kan kalau ditanyain intinya di mana ya semuanya tuh inti. Itu betul. Akan tetapi ketika Pancasila ini berbicara satu ketuhanan, dua kemanusiaan, persatuan, keadilan, musyawarah, lalu keadilan sosial. Tapi ketika orang itu memahami yang satu, maka dia yang 4 pasti akan terwujud. Kuncinya adalah di satu. Memang. Makanya disebutkan bahwa intinya ya manusia itu ya bertuhan. Kalau nggak bertuhan dia nggak ketemu ini. Ya. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak akan beradab. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak akan mengerti akan arti persatuan. Tidak mengenal Tuhan, dia pasti akan ego, tidak mau bermusyawarah. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak akan berkeadilan dan bersosial. Ya. Itu. Tapi kalau dia hanya mengenal sosial, tidak mengenal Tuhan, belum tentu ini kepegang. Gitu. Belum tentu bisa bersatu. Gitu. Gitu kan. Jadi intinya tetap maksudku mungkin analoginya adalah berbicara tentang 3 stansa ini, gitu. Adalah ini yang tak rasakan. Ini berbicara dari seorang pribadi yang berbicara. Jadi bukan umum ya, bukan umum gitu. Jadi satu stansa ini sudah menggambarkan yang di stansa kedua dan ketiga. Di situ mewakili di situ. Tapi ya ini pendapat ya. Enggak maksudnya dibalik secara. Tapi nggak tahu secara keputusan bernegaranya bagaimana, akhirnya mempunyai keputusan akhirnya itu. Iya nggak masalah. Gitu. Cuman kalau secara logika, kalau dilihat dari 2 stansa dan 3 stansanya ini kan itu sebenarnya mewakili sebuah doa untuk negara, ya kan? Betul. Nah, secara logikanya, ya kalau doanya lebih banyak kan peluangnya lebih besar. Iya. Berbicara doa ya. Iya. Tapi kalau menurutku, ya kepanjangan susah ngapalinnya loh. Dalam pikiran aku sebagai orang awam ya. Iya. Gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Karena panjang, Betul. jadi susah ngapalnya. Iya. Gitu loh. Jadi cukup 1 stansa. Karena terkadang begini. Disitulah sisi ini terlepas dari memaknai Indonesia Raya ini berbicara tentang doa katakanlah gitu. Yang membuat ribet kadang kan manusianya ya. Iya kan? Wah, aku pengen gitar Fender, pengen gitar James Taylor, pengen gitar Tom Anderson, wah yang mahal tuh, PRS, gitu-gitu, Taylor, sederhananya. Padahal kalau pakai S murah jadi S Taylor. Padahal sederhananya yang dilupakan adalah untuk mendapatkan gitar itu yang dibutuhkan apa? Ya uang. Tuhan, aku butuh uang. Ya nggak dikasih. Doanya, bukan aku butuh PRS, aku butuh ini bukan, tapi Tuhan, aku butuh uangnya untuk beli gitar. Analoginya begitu. Cuman pada umumnya kalau manusia yang disebutkan adalah aku pengennya ini, padahal ini semua intinya itu sederhana. Aku butuh sarananya. Iya. Yang panjang itu intinya di situ. Ya makanya kan. Ya gitu, mungkin gitu ya analoginya ya. Tapi bukan membahas ini ya, tapi berbicara tentang doa. Itu sebenarnya. Ya makanya kan kadang kita berdoa sendiri juga kita nggak minta sama Tuhan uang kok. Enggak. Ini hanya analogi aja. Iya, maksudnya ya mungkin sebagian orang akan berdoa untuk minta uang. Yes. Gitu loh. Tapi buat orang yang yang punya logika yang benar, harusnya nggak minta uang. Yes. Gitu loh. Yang diminta sama dia itu ya pekerjaan.
Iya, betul sekali. gitu loh. Karena dari pekerjaan itu ada uang, Yes, gitu kan. betul. Dan minta sehat. Yes, Karena dengan sehat lo bisa bekerja juga, betul sekali. gitu kan. Setuju. Itu loh sebenarnya. Iya. Kalau misalnya lo berdoa, Tuhan minta uang gini-gini, Tuhan nggak ngasih uang. Nggak akan. Satuannya dia tuh apa? Nggak akan. Kayak gitu loh. Apa Karena- dolar kah, apa rupiah kan enggak. Karena sederhananya gini, secara alaminya itu ditunjukkan sama alam, sama dia nih. Iya. Ya, kan gitu. Makanya. Kayak gini. Makanya Aku lapar, kita lapar nih. Ah. Sekarang GoFood. Gitu. Ya. Ya kan, oke. Jangan lupa, gitu kan, anak-anak milenial, tapi aku nggak ngomongin anak milenial atau apa itu, maksudnya ini mengingatkan semua, termasuk diriku pribadi gitu bahwa, oh kalau lapar tinggal GoFood, jangan salah gitu. Sebelum lu bisa dengan sarana kamu GoFood, itu makanan diolah dulu gitu. Ya. Sebelum diolah, itu dipanen dulu loh, kayak gitu. Ada Bahwa proses. analoginya adalah ketika orang mau makan nasi, itu ya harus nanam dulu. Tuhan nggak mungkin langsung ngasih nasi. Iya. Ada prosesnya. Tuhan ngasihnya ya, ini ada tanaman padi yang bisa dipanen, yang nanti jadi nasi yang bisa diolah untuk kamu makan. Nggak mungkin, Tuhan aku lapar butuh nasi, jadi nasi gitu, nggak akan gitu. Itu maksudnya, ya kan, kesana kan? Iya, ya mungkin di zaman dulu, ya itu terjadi, itu bisa terjadi, gitu kan. Tapi hanya di zaman dulu, sekarang enggak. Gitu. Kalau zaman dulu iya, zaman nabi-nabi kan pasti tahu dong ceritanya, gitu kan, kesusahan, kelaparan, dia bawa rombongan, minta jatuh roti mana, jatuhlah ikan-ikan dari hujan, ya kan. Iya. Nah, zaman dulu itu bisa terjadi. Bisa, sangat bisa. Bahkan sekarang pun bisa gitu. Ya, Ini bukannya apa-apa ini pemirsa, maksudnya one of million. Dan karena itu bukan proses kebetulan. proses secara ilmiah, Ya, fakta ya. logikanya kan Pasti itu bisa dijelasin secara kan ilmiah. begitu. Benar. Kayak pernah kejadian di Tangerang di sisi pesisir pantainya. Orang itu dulu heran dengan angin puyuh, itu. tiba-tiba di kota Tangerangnya itu hujan ada ikannya. kayak gitu. Itu bisa terjadi. Dulu orang tahunya hujan air, tiba-tiba ada hujan es. Hujan es. Bukan suatu yang mistik gitu. Tuh. Ada penjelasan ilmiahnya. Masuk akal, masuk akal. Tapi kalau misalnya lo minta uang, apakah Tuhan akan mengasih angin puyuh di sebuah bank, uangnya berantakan ketarik, habis itu diturunin entah di mana? Kan nggak gitu cara mainnya. Terminologi secara akal pikir kan. Iya kan, tapi kan nggak gitu cara mainnya Enggak. kan, gitu loh. Walaupun sebenarnya bisa aja terjadi, tapi nggak gitu cara mainnya, bos. Betul juga. Lo harus berusaha gitu. Itu betul. Sebenarnya Iya. itu betulnya, itu betul. Tapi salah, ini kan seolah-olah mau nyambung. Pak. Itu betul, itu kan titik. Oke, lanjut. Udah nemu belum narsumnya ini? Masih nyari dia. Ngasih nyari. Saya hati-hati. Nggak apa-apa. Karena kalau di sini secara singkat cuma dijelasin bahwa Apa? lagu ini diganti sebanyak 3 kali. Nah, itu dibentuk panitia waktu zaman sesudah Yang disahkan secara ya Cara ininya satu disahkan akhirnya. secara undang-undang juga oke. itu hanya satu stanza. Dari 3 stansa itu akhirnya disahkan ditetapkan satu. di undang-undang. Berarti Oke. itu melewati sebuah proses Musyawarah. Karena Musyawarah. lirik ini pun diganti sebanyak 3 kali. Yes. Hmm. Ya, ya. Dari segi teksnya, liriknya kah atau? Iya, kalau lirik dia ngeganti 3 kali juga. Oh. Karena waktu zaman Insinyur Soekarno, karena kan Belanda benar tadi yang Mas bilang itu, karena mereka takut semakin membakar semangat juang Indonesia kan, jadinya Ya. dia melarang. Habis itu kayak akhirnya Jepang, habis itu Indonesia, Insinyur Soekarno itu membentuk panitia untuk mungkin merubah lirik ini sebanyak 3 kali. Oke. Berarti sudah bukan ini aslinya Supratman? Apa masih? Nah,
Itu yang kurang tahu. Itu masih. Karena saya penasaran tuh apakah dibarengin sama W.R. Supratman gantinya atau panitia itu doang. Tapi kayaknya harus ke museum di mana naskah itu berada. Sebenarnya Kayaknya seru juga sih, beda Iya. museum. Karena gini, aku tuh menelusuri itu ke museum. aku sebenarnya tidak nggak mau ngutak-ngatik Indonesia Raya yang sudah disahkan itu enggak, itu sudah lagu kebangsaan kita. Tapi valid. Ya sejujurnya kita bangga juga dengan itu. Gitu. Tapi aku gini, yang pengen aku bahas tuh lebih ke sebagai musisi juga. Proses. Iya, berkarya. Dan kita melihat di dalam sisi berkaryanya ya. Jadi di sini kita bisa masuk nih. Berkaryanya sebagai penulis lagu juga, terus produser, musisi. Kan kayak aku tuh ngebayangin ini lagu utuhnya tuh begini. Terus cuma keluar versi 3 menit, 1 menitnya kayak kasarnya gitu. Kurang lebih kan gitu kan. Durasi aslinya 5 menit, cuma punya yang ditampilin cuma 1,5 menitnya doang. Yang sebenarnya kalau misalnya zaman dulu udah ada YouTube, nggak monetize itu, cuma semenit. Kalau mau dikurangin dari semenit, masuknya ke short. Nah, maksudnya gini, dari W.R. Supratman sebagai penulis lagu dan penulis lirik ini, terlepas dari ini lagu sebagai lagu, ini ya, lagunya apa? Kebangsaan. Lagu kebangsaan. Tapi ini sekedar sebagai sebuah lagu aja. Pencipta dan sebuah lagu dan lagunya, kayak gitu. Kita tuh di situ ya, angle-nya. Lagu dan penciptanya. Maksudnya, apakah nggak kecewa kalau misalnya nggak sesuai penciptaannya ya itu nggak? Kalau itu terjadi di sekarang, apa kabar ya? Maksudnya merasakan bentuk sebuah kesepakatan di dalam karya itu harus melewati yang namanya kesepakatan rasa. Jadi tidak semata-mata hanya berdasarkan kesepakatan pikiran gitu. Karena banyak yang terjadi kesepakatan pikiran yang tidak disadari tapi rasanya belum sepakat. Ya. Oke, aku sepakat dengan pendapatmu. Tapi apakah rasanya sudah sepakat? Belum tentu. Gitu. Yang diharapkan adalah dari sebuah musyawarah menjadi sebuah mufakat yang disepakati bersama itu adalah utuh. Tidak hanya dari idenya saja, pemikirannya, tapi secara rasanya. Otomatis di situ dalam penuangannya pun ibarat gini, sepakat nggak kalau es teh itu enak? Seger maksudnya. Sepakat. Berarti menuju kesepakatan itu harus ada kesamaan rasa dulu. Baru kita sepakat bahwa es teh itu enak. Ketika yang satu baru melihat, yang satu sudah merasakan, yang satu mungkin belum melihat dan merasakan. Tapi kita berbicara tentang musyawarah, es teh itu yang melihat ngomong enak, yang sudah merasakan apalagi mantap banget ngomong segernya. Yang enak nih kayaknya. Enak. Cuma dengar dari telepon. Itu maksudnya. Ya, asumsi. Itu. Jadi itu ya kalau dibilang ngomongin ranah ini sebenarnya makanya di situ ibarat kalau orang Jawa itu ada rasa pangroso, olah roso yang dimana kita sama-sama untuk menuju kesepakatan rasa itu yang tidak mudah gitu. Dari yang banyak menjadi satu. Ya. Kembali ke awal tadi berbicara itu. Yang satu itu bukan wujud lahirnya. Gitu. Mungkin gitu ya. Iya. Bisa begitu. Sebenarnya wujudnya alam segara, wujudnya Abram, wujudnya Maulana Maghribi, wujudnya Muhammad Sulamdani, tapi kita satu. Membawa satu nama es teh manis itu enak. Itu. Gitu loh. Rasanya sama gitu. Begitu
Abram ke Papua, Alam ke Sumatera, Maulana ke Kalimantan, aku ke Sulawesi. Kita ngomong es teh seger. Gitu, sama-sama ngomong es teh seger gitu. Aku ke Papua ngapain? Nggak tahu, ngomong es teh seger aja gitu. Oke. Kemahalan biaya ya. Mahal esnya. Udah dapat apa? Enggak. Tadi saya dapat fakta unik juga. Ternyata Oke. lirik lagu pertamanya itu adalah Indonesia mulia 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 kan. Indonesia Raya mulia mulia. Pokoknya seperti itu ya. Iya. Ternyata lagu kemudian jadi merdeka merdeka itu diplesetin, bukan diplesetin sih, mungkin pejuang Indonesia dulu ngerubahnya jadi Indonesia Raya merdeka merdeka. Karena butuh semangatnya. Iya, jadi supaya untuk membakar itu. Nah, kalau masalah kenapa Indonesia Raya itu jadi satu stanza, itu sudah ditetapkan juga di undang-undang. Oh. Setelah Undang 45 ya? Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Oke. Bendera, Bendera, bahasa, dan lagu lambang kebangsaan. negara. Nah, jangan sampai lupa. Oke. Serta lagu kebangsaan. Ketetapannya ada di situ ya berarti Iya. ya? Oke. Tapi misalnya apa kan ada tuh kalau mau detail tentang di luar apa yang sudah di apa Saya tadi cari ini ya Wikipedia. ada tuh mantap. apa namanya No. Wikipedia itu Yes. ada narasumber yang lebih infonya lebih oke, tapi apa namanya dia open source. Jadi Oke. Ntar, ini punya informasi nih. kalau mau lebih detailnya kan ada Yayasan WR Supratman ya. Itu. bisa berkunjung ke sana Nah. Bener. Di mana tuh? di mana coba dicek ya. Sudah ke sana ya? Searching aja ada Yayasan WR Supratman Yayasan WR Supratman. pastinya lebih historis kan di sana Iya, untuk iya. ya. Betul. Yang mau tahu lebih detail ya, Ya. perkembangannya seperti apa, ya selain tahu lebih detail ya mencoba untuk mencintai sejarah, Iya. ya kan? Iya. Sebenarnya pengalaman kenapa aku mengangkat ini ya kan, mengangkat tentang Indonesia Raya. Aku tuh pernah mencoba menyanyikannya sendiri, 3 stanza. Oke. Dan setiap stansanya tuh memiliki rasa yang berbeda. Iya. Itu yang aku bilang kayak Pasti. kok terus aku selesai itu ini luar biasa loh, begitu dinyanyiin lengkap tuh bisa kayak ngerasain utuhnya. Wow, dahsyat ya. Ada pengalaman Ada rasa. pengalaman rasa di situ. Nanti aku rekaman, aku dengerin lagi. Iya ya. Oh, itu 7 menit, baru lihat, panjang ya ternyata direkam 3 stanza itu 7 menit sendiri. Gitu. Oh, disitulah aku kayak, ini kalau dinyanyiin full nih, ini bangsa Indonesia mungkin generasi-generasi yang sekarang pun akan mengalami rasa yang lebih Tergugah. detail lagi Ya, untuk ya, Tergugah. Ya, ya. seperti apa bangsa ini, tanah ini. Tapi ada yang harus diingat gak sih? Apa itu? Dalam artian, ya di undang-undangnya dinyatakan apa? Saat bisa nggak sih dia di remix? Enggak kan? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Tapi Nggak boleh. Iya. Itu yang harus diingat. Iya. Udah ngomong tapi udah. Enggak apa-apa. Enggak. Nah, ini kita ngobrol di sini kan pendapat. Iya. Ya. Tapi sekarang sudah menggaung banyak dari timur. Iya, dari timur. Semua 3 stansa. Oke. Oh ya. Iya. 3 stansa. Kalau setahuku sih, kalau ingat masa kecil, ya memang semestinya 3 stansa sih. Kata para kakek gitu kan. Kebetulan dulu para kakek itu pejuang 45 gitu. Jadi memang dari kecil ya nyanyinya semestinya 3 stansa.
sayangnya aku nggak ketemu kakek. Hmm. Iya, soalnya emang kakek gue udah nggak ada pas gue lahir. Iya. Gitu. Ada suatu perjalanan yang terputus lah ya Nah, untuk memahami situasi ini gitu kan. untuk menceritakan. Iya. Ya, gue mendengarkan cerita-cerita langsung tentang sejarah itu ya cuma dari bokap gue. Waktu itu udah zamannya G30 SPKI gitu. 60. Jadi dia nyeritain kan bokap gue dulu kan lahir di Bondowoso kan. Hmm. Wow, itu kan ngeri, Ya. salah satu yang terkenal banget kan. Iya. Jadi ya ceritanya dia itu mau berangkat sekolah buka pintu udah ada kepala digantung lah dan lain-lain. Gitu. Ya ceritanya kayak gitu-gitu. Gitu loh. Tapi masa perlawanan terhadap penjajah itu ya nggak ada yang ceritain karena itu masanya kakek. Iya. Itu sampai gue tahu Gerbong Mau ceritanya itu kan bokap dulu. Iya. Karena di Bondowoso kan. Tapi ya apa? Ketika kita masuk ke sini akhirnya kita mau nggak mau menyadarkan bahwasannya kalau kita dari sisi itu ya ini untuk apa? Kepada pribadi saya sendiri juga bahwasannya kita putra bangsa kan ya. Iya. Mau nggak mau jadi ya harus sadar akan itu sebenarnya. Ya. Gitu. Untuk kembali pada jati diri bangsa kita gitu. Untuk cinta tanah air, untuk benar-benar mengenal bagaimana kebesaran bangsa kita ini gitu. Dan lebih percaya diri kita sebagai putra bangsa gitu. Ya. Benar. Kayak apa ya? Aku tuh ingat di stanza 2. Enggak tahu deh, aku tuh gara-gara nyanyiin itu ya. Karena beda ketika baca, terus kita nyanyiin. Ya. Itu rasanya langsung Experience-nya pasti beda. Ya pasti beda. Mungkin beberapa teman-teman yang kalau ngelihat ada 3 stanza ya dibaca. Tapi coba dinyanyiin. Itu akan ada rasa yang berbeda. Bahwa ketika di stanza 2 itu marilah kita mendoa. Kayak wah, ajakannya luar biasa ngomongin di situ sadarlah budinya, sadarlah jiwa ini. Kesadaran yang diomongin, ajakan mendoakan Indonesia. Terus menyatukan ininya apa tuh lautnya, daratnya, ininya. Nah, cuman pertanyaannya kan si Budi jualan bakso Malang ya? Nah, itu dia. Tapi itu tetap di Indonesia, Malang itu. Jadi Ya, tetap takutnya sama, dia nggak masalah. sadar. Tadi kan Sambil dia disuruh jualan sadar. bakso Malang pun dia sangat tetap orang Indonesia masalahnya di Ya situ. kan takutnya dia nggak sadar, Nah, orang dan- nyari duit terus kok. Iya, dan Budi jangan Sampai takut. Ditelepon, di sini mau beli, langsung meluncur ke sini. Nah, itu dia. Ah, Budi itu dikenal, selalu dikenalkan dari dengan- SD, ya, dengan adiknya Wati. betul, dengan cara lewat kalimat-kalimat waktu SD yang seperti kamu bilang tadi gitu. Jadi itu sebenarnya metafor gitu, mempunyai makna gitu. Tapi agak Gitu. gimana ya maksud Jadi gue? Metaforanya tuh kalau buat gue ya, Yes, itu yes. agak nggak Enggak nyentil ya. nggak nyentil. Karena apa? Karena Budi anak kedua, Yes. masih punya kakak Wati. Iya. Setidaknya ketika orang berbicara Budi, ini kan Ibu Budi, Bapak Budi. Nah, ketika orang mengingat memori itu dari sejak kecil, ketika dia beranjak dewasa dia tahu, oh Budi itu artinya adalah ada mempunyai makna. Gitu. Budi itu sendiri apa kan gitu maksudnya. Itu. Ini yang tak tangkap Ya, secara ya. personal begitu. Ibarat gitu. gua kan Daripada bisa aja sih Bapak Bejo. Jadi, oh berarti mau mengenalkan tentang Iya. Bejo bisa kan gitu. ya ibarat gua kan kalau gua kan orang Kristen ya biasanya kan kalau orang Kristen kan utamanya tuh di Natal. Yes. Ya kan karena ya kalau gua pribadi sih utamanya bukan di Natal, di Paskah. Oke. Nah, cuman beberapa orang tuh kan mengutamakannya tuh kan di Natal. Menurut mereka Natal itu yang penting tuh maknanya. Iya. Ya, gue juga setuju. Makna makanan Natal karena berlimpah, Bos. Oh, Oke. itu ya. Berlimpah. Iya, Maknanya tuh iya. berlimpah. Memang itu ya. Apalagi Satrio tuh pamannya bikin opor. Wah, nggak kesampaian. Jadi ini ya, ketika Iya. Budi yang kita kenal dari SD itu SD aja terus gitu, kayak Unyil lah.
Iya kan? Enggak juga sih, soalnya sampai SMP kadang keluar. Ibu Budi masih keluar, Pak? Justru malah zaman sekarang namanya udah bukan Budi lagi, setahu Nah, gua. udah Udah berubah, entah siapalah gitu. Kalau di Iya. pertanyaan-pertanyaan di soal Iya. ujian itu udah siapa aja, bisa jadi Albert, bisa jadi Iya. siapa. Tapi ternyata Budi begitu dewasanya bisa jadi dia yang jual bakso Malang. Nah, yang gua takutin kalau bisa jadi. Yang gue takutin di zaman sekarang ini yang disebut-sebut itu kayak misalnya namanya Albert, nah, ternyata itu keturunannya Budi. Gitu kan, ya siapa tahu. Gitu kan. Bakso limo. Kita nggak tahu. Iya. Makanya Budi ini kan bakso Malang yang sering lewat. Terus kita pakai. punya sekarang jualan roti unyil. Nah, di Bogor dong. Udah pada Jadi buka kalau usaha ada yang ya. nanya Unyu orang mana ya orang Bogor, karena rotinya di sana dia misalnya. Jiwa usahanya bagus. Ternyata pengusaha semua. Pengusaha sekarang semua rata-rata yang ada di buku sekolah. Wati? Wati jadi apa? Sorry. Wati. Ayam Wati. bakar Bu Wati. Ada. Ada kan? Enggak ada. Emang ada? Emang ada. Barusan aku ada kan. Oh, tapi apa makan bener ayam bakar di Salatiga dulu saya sama. Oh, kan? Gue taunya Bandeng Oye. Orangnya nggak pernah kita undang nih ke sini nih. Kapan-kapan lah kita undang ke sini lah. Iya, Bandung Uye ya. Iya. Ah, Gue taunya Bandeng Uye juga. loh. Mana orangnya itu? Terlalu sibuk sih dia. Susah. Ngamen sana sini, ngelatih lah ini lah itu lah. Bandeng. Baru tahu. Enggak, saya Baru Oh tahu dia. iya. Mas Lah. Ayo. Makanya hari Jumat nonton mereka ngamen, ada tuh Bandeng Uye. tapi kalau semisal kalian apa tuh sebagai musisi atau sebagai pencipta lagu berkarya, terus karyanya dijadiin karya bangsa tuh, kayak Indonesia Raya itu versi berapa kan dia tidak bikin untuk dijadikan itu kan sebenarnya. Apa sudah seperti itu? Ada Memang beliau berjuangnya di situ. berjalan di situ, tapi dia nggak tahu dong kalau ini akan dijadiin lagu kebangsaan. Enggak, tapi bukannya kalian salah satu dari kalian itu pernah punya pengalaman untuk itu? Ya berkarya tentang Berkarya terus lirik-lirik dibeli Indonesia. sama pemerintahan. Bukan dibeli sebenarnya, lebih tepatnya Dipakai apa? dihibahkan. Ah. Itu momentum. Soalnya seingatku pernah ada cerita itu. Ya, itu saya dengan sahabat saya namanya Toto. Itu ada piagamnya Mas. Itu dari Dirjen Haki. Satu lagu memang pas kondisi pandemi kemarin. Kebetulan yang mediumnya adalah RRI, judul lagunya Heart of the World. Heart of the World. Jadi ya. Itu memang saya dan Toto itu memang kita hibahkan untuk negara. Gitu. Itu bisa dibilang pahlawan. Iya. Wah, Karena berjuang belum untuk lah. loh, berjuang untuk negara loh, itu menghibahkan sebuah karya untuk negara. Loh Ya, serius loh. kebetulan waktu itu 7 negara yang terlibat. Ah. Jadi ada Papua Nugini, ada Vietnam, ada mana lagi ya? Indonesia pasti, terus India, terus ada Rumania, terus ada mana lagi ya? Lupa, ada beberapa lagi yang terlibat. Karena memang tujuannya untuk perdamaian. Namanya. Oke. India Dihibahkan ya. Papua Nugini. Papua Nugini. Nama dulunya tahu nggak apaan Papua Nugini? Apa? Papua Nugitu. Terus tiba-tiba, masa gitu? Gini aja. Oh ya udah Papua. Berarti Rumania dulunya rumah kita dong, God bless. Lu tiada. Iya kan? Sama kayak daerah timur kita yang dekat-dekat rumahmu itu. Apa itu? Dulunya namanya apa? Apa? I. Sekarang Bekasi. Oh. Iya. Dulunya namanya I. Oh, oke. Sampai ke sana ya. I-nya udah pindah, jadi Bekas. Bekasi. Oh. Dulunya I. Makanya dia masuk planet lain. Gitu lah. Iya. Cukup berat dan dalam. Cukup Cukup tidak penting. tidak penting.
Iya. Gue aja pengen melesetin langsung nggak jadi. Melesetin apa? Gitu. I-nya. Oh. Kita lagi bahas apa? Tapi jangan. Gitu Oke, ceritanya. sebenarnya terkait sama Indonesia Raya ini sudah cukup jelas ya informasi tadi ya. Dan terkait dengan karya kita yang ya mungkin ada beberapa orang yang menghibahkan, ada beberapa orang yang justru malah menjual, atau kadang pemerintah tuh memberikan sayembara. Dan itu paling sering. Misalnya sayembara untuk logo ASEAN. Terus kalau berhasil untuk- dinikahkan sama anak raja. Enggak dibayar, biasanya ada hadiahnya dari sayembara itu. Emang zamannya Majapahit apa sayembaranya? Saya mencari orang yang bisa mengalahkan ini, tak nikahin sama istri apa anakku. Oh, putriku. Iya, nggak gitu. Itu apa? Maksudnya sebagai ungkapan terima kasih negara itu keseringan ya kayak gitu. Kalau misalnya disayembarain ya, gitu. Oke. Dan keseringan punya hak untuk acaranya. Iya, misalnya sayembara logo SEA Games. Nah, lu punya hak untuk Oke. hadir di mana itu. Oke, privilege ya. Privilege untuk selain menghadirinya. uangnya ya. Iya. Gitu. Biasanya Ya, kayak ya, gitu. ya. Sebagai penanda bahwa ya lu bisa bangga, lu Iya. bisa bawa keluarga lu ngasih tahu ke anak lu itu desain papa lo. Iya. Gitu. Pas di acaranya itu bisa terjadi. Gitu. Itu privilege. Tuh. Oke, sebagai penutup. Karena Ino udah gini-gini aja dari tadi. Ino baru sekali ya? Ya, Sok gaya ngomong Medan, baru sekalipun. iya, ya pun. Iya. Indonesia kan tapi Hah? Indonesia juga. Indonesia. Ah, Nggak bisa bahasa Batak. Indonesia. Seindah karya W.R. Supratman tentang Indonesia kan. Yes. Terus seni itu kan musik, karya, lagu semua itu kan berawal dari keindahan ya, bisa dibilang ya. Semua itu satu bentuk keindahan tersendiri, seni. Nah, kalian berdua tuh berjalan di situ, berjalan tuh maksudnya berkarya di situ. Untuk apa? Untuk siapa? Karena kalau mengingat tarik mundur W.R. Supratman berkarya untuk Indonesia, gitu saya gitu. Ya. Itu bentuk pengabdiannya dia. Ya. Nah, kalau kan sekarang kan banyak nih orang yang nggak tahu berkarya untuk apa? Untuk terkenal di TikTok, nah itu kan ada yang gitu. Ada. Untuk di channel YouTube, kayak gitu, Ada. macam-macam. Tapi nggak tahu. Aku yakin kalian punya alasan tersendiri. Kalian berkarya di situ apa? Ada yang bisa diceritain nggak? Silakan. Mana? Tiba-tiba otak gua muter. Takut dibalikin kita yang ditanyain lah. Kalau saya sih ya ya belajar bersyukur atas semua yang apa istilahnya sudah diberikan gitu, dan kita terlahir di tanah air kita tercinta ini. Nah, sebagai belajar menjadi seniman, wujud syukurnya itu ya minimal ada medium berkarya dalam bentuk ya yang sifatnya menggaungkan semangat cinta tanah air melalui lagu-lagu, melalui apa saja. Seperti lagu yang di awal tadi Ya makanya kita dinyanyikan secara tidak sengaja ya. iya punya rencana begitu. Itu kan cerminan kecintaan terhadap Indonesia tuh. Iya, Kalau tadi kita sempat dengar liriknya kan, itu loh. Iya. Iya. Oke. Sebagai bentuk rasa syukur ya Untuk rasa syukur. atas kehidupan sendiri ya. Iya. Hebat kan? Sama. Ya, harapannya bisa bermanfaat lah gitu. Bersyukur tentang kehidupan. Wah, luar biasa. Aku seneng ya kedatangan tamu terus ya. Iya.
Jadi nggak tetap aku lihat nggak jauh beda lah sama W.R. Supratman. Kan dia juga bersyukur dalam hidup kan, hiduplah Indonesia ya kan. Dia bersyukur kehidupan juga. Pada dasarnya adalah kalau secara pribadi menggunakan atau memfungsikan apa yang sudah dianugerahkan kepada setiap ya, terutama secara personal pribadi. Bahwa, oh ternyata saya diberi kebisaan, bukan diberi ya, dipinjamkan kebisaan anugerah bermain musik, mengkompos musik, terus bisa juga apa tadi itu kayak ya yang berhubungan dengan seni musik lah intinya. Ya intinya di situ. Nah, itu tujuannya di situ, menjadi manfaat lagi-lagi ke sana. Nah, perkara yang membutuhkan manfaat itu tujuannya apa? Monggo. Silakan. Silakan. Iya. Ternyata datang gitu ke saya, Mas Dani, ini aku mau pengen jadi terkenal, lagunya tolong deh. Oh, oke, tak bikinin. Mas Dani, ini buat supaya semangat. Oke, tak bikinin ya. Nah, itu aja. Mau pancing nih. Apa sih? Kira-kira biayanya berapa? Siapa tahu mau promosi kan? Sebenarnya kalau ngomongin karya itu nggak bisa dinilai dengan uang kan? Iya memang. Bener ya? Bener. Karena karya itu unlimited. Bener. Nggak ada harganya kan, tetapi ini hanya bentuk secara profesionalisme secara manusianya, bentuk ya biar sama-sama kan gitu. Karena Penghargaan semuanya sesama penghargaan sesama aja gitu. Kalau berapanya tinggal calling manajemen nanti. One Seven manajemen nanti. Ya. Ingat tuh. Karena gini, ada karya seni itu emang sulit ya kalau kita mau. Itu kan yang berapa? Ya kita enggak sih sebenarnya pancinganku itu lebih ke arah yang ya kan Bapak ini punya sebuah wadah One Seven Management. Maksudku biar teman-teman kita di sana, oh iya ya, oh bisa ini ya. Aku mau lah kapan-kapan biar tak ngomong kan gitu. Jadi kan kita membuka peluang juga. Gitu. Ya mungkin orang-orang kita sendiri kayak Ino, wah gue pengen latihan nyanyi nih. Iya, gitu benar. Bisa. Gitu kan. Cuman kayaknya mesti effort kalau ngajarin dia nyanyi. Gitu. Iya, memang segala sesuatu memang dibutuhkan kesabaran. Iya. Proses. Dan kesadaran. Ini harus sabar. Yang ujung-ujungnya lo pasti akan nendang dia. Sadar dong kalau nggak bisa. Gitu ya. Iya. Enggak bercanda. apa? Siapa tahu loh dia tuh permata yang belum terolah. Dia masa kecilnya tuh dia kursus di Bina Vokalia ya? Iya. Bina Vokalia loh dia. Tapi nggak jalan sampai sekarang. Nggak terlihat lulusan situ gitu loh. Maaf ya, Nok. Gitu loh. Jadi di sini ada One Seven Management. Ya, mungkin ada yang berminat. Iya. Ya, at least kabarin dulu apa gitu kan, minimal wah gue punya talent ini kira-kira bisa nggak ya gitu. Kita bisa workshop atau discuss atau minimal kalau misalnya cantik suaranya kurang bagus ya minimal jadi bintang, jadi modelnya video klipnya atau apa kan discuss gratis kok. Discuss gratis. Serius discuss gratis? Iya, kita sharing aja dulu. Gitu. Aku mau discuss. Boleh. Cuman itu kalau ditepuk akuariumnya bisa katanya langsung mati itu discuss. Iya, jangan dicampur sama Oscar sama Arwana intinya. Tapi discussnya gratis, boleh minta. Discussnya enggak dong. Oh, enggak, tetap berbayar. Berbayar. Berarti discuss berbayar. Sharingnya. Oh, sharing ya. Jadi sharing aja. Iya. Sharing. Sharing datang. Main-main. Itu nggak bayar. Gitu.
Oke. Apa maksud gua? Loh, kan ini udah closing. Oh, udah closing. Aku tadi ini obrolan closing. Oke. Jadi intinya Intinya nanti masukin tuh si. enggak maaf bro, intinya like di dari udah. Hah? Ngawur lah pokoknya. Enggak. Ya kan diskus itu nggak gratis, bayar karena lumayan mahal harganya. Iya, apalagi yang Gitu loh. red ya kan. Ya, Nah, gue dulu pernah punya yang biru, ponakan gue datang kan, tiba-tiba saking senengnya ngeliat ikan ditepok tuh aku. Oh, Dah! jadi hitam deh Pingsan. dia. Kolab semua Kolab, mati 10 ekor bos. Akhirnya gue melihara ikan krokodil gar, Oh, krokodil gar. Akhirnya Itu- ikan predator. predator semua. ya. jadi ngetesnya ditepok dulu aman, nggak mati-mati gitu. Enggak, udah pasti mati kalau dikagetin mas. Oh iya udah. Diskus kayak gitu. Enggak. Yang lainnya tadi predator apa ikan apa tuh? Aman kan? Gitu? Aman kalau itu mah ikan predator mah dikagetin aja, justru mah dia yang ngagetin. Oh. Kita baru naruh umpannya, cep, wah, udah hilang. Kita yang kaget. Oh. Ya sebelum karena ini biar nggak kaget tetap. Nah intinya bridging ke situ ngomong biar gak kaget. Apa sih? Biar nggak kaget. Teman-teman kita di sini juga selalu berkarya dan tetap ikutin karya-karya mereka. Terima kasih. Sudah Sama-sama. datang main lagi sini lagi. Oke. Sama-sama. Sering-sering Udah diundang lagi. Ntar kalau karyanya mau keluar lagi, main lagi di sini. Oh, Jangan bosan-bosan. Kalau itu mah harus. Harus. Pokoknya nggak lolos sensor karyanya itu kalau nggak main di beda tahun. Badan sensor loh. Sadis kan? Bisa-bisa dia jadi badan sensor di sini. Sadis kan? Wah, nggak bener. Gitu deh. Ya, buat Mas Dani, Mas Maulana, terus berkarya, terus berjuang dengan Terima kasih karya-karyanya. banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di sini. So buat kalian di rumah tetap nyambung di channel ini bersama gua Amran di alam, Oke. Mas Dansky dan Mas. Iya, Maulana. kalau satu kata sebelumnya Mas Dani bilang yang penting sehat. Nah, sekarang kata kedua Mas Maulana apa? Satu kata apa? Satu kata. Tentrem. 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 Dapat. Masuk. Itu Oke. keren. Oke. Bintang 5 ya. tentrem. Oke. Ada puisi yang bagus dari Presiden Soekarno Silakan. di bait terakhir ya. Ah. Jikalau aku melihat anak-anak kecil di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku tak lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Oke. Indonesia. Indonesia loh. Sehat.